sampai barisannya diselamatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأشهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faraqana bi ibadatis syam wa anjahana bi kulli amrin bi hadzal ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajja jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal fasikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaddudin was-shamtu afdalus shamtu arfa'ul ibadati was-shadaqatu tutfi'ul ghadabar rabb was-shamtu afdalu was-shaumu junnatun minan nar was-shamtu afdalu wal jihadu sanamuddin was-shamtu afdalu. Wa qala aidan ala inna fil jasadi mudghotun in solahat jasadu kullu wa in fasadat jasadu kullu Allah wa inna hiya al-qalbu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullahil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala alladzi faragona bisyam, anu dina poe ayeuna urang nandakeun namatkeun kana ibadah saum. Sabadana 30 dinten urang ngosongkeun beuteung, sabadana 3 dinten urang nahan hawa nafsu, sabadana 30 dinten urang memacu kegiatan ibadah urang sadayana, sabada 30 dinten ngaramekeun masjid-masjid anu aya di urang sadayana. Ieu mangrupakeun latihan. Lamun berbicara tentang latihan, tentara latihan itu bukan pertempuran yang sebetulnya, tetapi dipersiapkan manakala terjadi pertempuran yang sebetulnya. Jika sudah disiapkan dengan latihan-latihan yang akurat, cermat, dan giat, insya Allah tentara tadi akan memperoleh kemenangan. Urang lain geus tarung anu sanyana, karena ieu adalah latihan pertarungan, latihan tarung. Karena tarung nusanyana justru dimulai di poe ayeuna, dina dinten Senin ayeuna urang bakal ditarungkeun jeung situasi, ditarungkeun jeung kondisi, ditarungkeun jeung ambisi, ditarungkeun jeung visi dan lain sebagainya. Karena di hareupeun urang geus nyampak naon hal anu tadi dihariwangkeun, urang teu bisa mung, urang mau bisa nyingkah, justru urang kudu ngaharapan masalah-masalah anu tadi. Apakah orang itu termasuk jalma anu berhasil ngalawan pertarungan anu tadi, atau justru malah kita menjadi pecundang, kalah, sehingga ketika di latihan ini sudah tidak ada bakasnya lagi. Ketika masuk bulan Syawal, orang tersebut sudah tidak ada lagi bekas saumnya yang kemarin. Uya sering menyampaikan mungkin di hampir setiap Idul Fitri bahwa kita melaksanakan saum itu adalah sebagai media metamorfosis. Itu masih ingat? Itu sebagai media metamorfosis. Punten, kupu-kupu rek jadi hileud melalui metamorfosis anu sebutkeun kepompong. Tujuan hileud lain jadi kepompong. Itu pun dicatat. Tujuan hidup lain jadi kepompong, tapi kepompong sebagai media numpang lewat saya harus menjadi makhluk yang baru. Itu cek hidup. Nah itu pun bulan Ramadan. Jadi terkadang kita itu salah bahwa bulan Ramadan adalah tujuan, bukan tujuan, tapi lil imtihani, pikeun ngalatih, pikeun ngadidik, mampu tuh. Di bulan-bulan berikutnya orang berhadapan dengan tantangan-tantangan di bulan Ramadan anu kamari. Begitu cobaan jeung godaan, komo anu tukang nyaba, bari ngider capek tepati lake, nu nanya-nanya acan. Ketika lewat di jalan rame orang makan minum dengan seenaknya, merokok dengan seenaknya. Kita punya iman, ingat kita punya iman. Cek urang kene, nah hate urang
aing moal kagoda ku jalma anu saum. Punten, salah. Moal kagoda ku jalma anu geus karaksukan iblis. Kuring erek saum nepi ka mana ge, makana kamari boya ngobrol di masjid. Ya. Boya mah anu cicing di dieu saumna teh pahalana menang hiji, tapi ente nu idar-idaran saumna menang pahalana 10. Artinya 1 tahun aranjeun naon sabulan anjeun saum. Sarua jeung 100 tahunan, sarua jeung 100 bulanan. Naon sababna? Cobaan jeung godaan luar biasa. Kembali deh, jamaah salat Id rahimakumullah. Urang geus nemongkeun ya, eksistensinya punten ieu lain al-fahru. Eksistensinya orang genai tengah. Di mana ini yang kurang baik ke orang genai tengah. Dulu-dulu itu ketika sesuatu yang muncul di genai tengah, tak ada orang yang menggubris. Naon sababna? Cek batur ieu mah. Ya, anu can resep, lain teresep, can resep. Tenang, karena di tengah ada aneh tiba-tiba gertak lap. Tapi ayeuna geus genep tahun orang gara di tengah bisa ngabuktikan teu aya istilah gertak lap. Tapi terus bahkan bagi dia gara di tengah semakin eksis walaupun godaan, cobaan, halangan, tantangan, rintangan, hambatan tak pernah sepi satu hari pun. Baik itu di internal sendiri ataupun bahkan dari eksternal, orang masih kena berpijak di atas kaki kita. Orang dari tengah semakin ayeuna eksis. Mercusuar anu pernah dicanangkan ku Buya tahun pertama Buya kembali ya. Mercusuar orang semakin tinggikan. Jeung alhamdulillah ku ayeuna justru ganai tengah jadi perhitungan, bahkan berituna jadi inceran jeung tujuan orang-orang luar bahwa di ganai tengah aya pondok pesantren. Ya anu luar biasa, syukur kali disyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia tetap dilimpah curakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah rahimakumullah, ingat di kita itu tidak kurang dari 360 ruas tulang, tidak kurang dari 6 liter darah yang berjalan setiap hari dari bawah ke atas, dipompa lagi oleh jantung, dibersihkan oleh limpa dan hati, dipompa lagi disebar. Itu selama hidup kita tak pernah berhenti. Jantung terus menarik darah dan memompakan lagi darah seperti itu. Berapa per menit jantung kita berdetak? Itu paling tidak 55 kali detakan jantung orang dalam 1 menit. Dep, 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 dep. Sehingga orang bisa menghirup kena udara. Jadi lamun umur Buya ayeuna geus kana 54 tahun, berarti jantung ieu geus bekerja 54 tahun tak pernah berhenti 1 detik pun. Karena berhenti 1 detik saja artinya lewat. Pernahkah kita berpikir ke arah sana? Di dalam jantung itu ada syaraf, di mana syaraf itu jika disambungkan itu panjangnya sekitar 30.000 kilometer, sama dengan diameter bumi. Bayangkan di benda jantung yang sekecil itu Allah menciptakan syaraf, ya, syaraf sepanjang itu Allah simpan dalam sebuah benda dalam diri kita. Pernahkah kita berpikir jika satu syaraf tersebut terputus, atau jangan terputus, misalkan terhambat, maka itu alamat harus dioperasi dan dipasang ring supaya peredaran darah yang tadi normal kembali. Itu baru satu saja. Belum lagi misalkan kita berpikir tentang apa yang ada di kepala kita, belum lagi kita berpikir apa yang ada di dalam mata kita.
satu saja anggota yang ada di dalam mata kita terganggu, maka penglihatan akan terganggu. Apalagi satu saja organ yang ada dalam mata kita rusak, maka penglihatan akan hilang. Pernahkah orang berpikir, pernahkah kita berpikir begitu hebatnya ciptaan Allah? Baru saja pupilnya itu tidak tepat ke kornea jatuhnya, orang Cibiuk balalenghar karek hiji peda titik fokus teu kena tina pupil, karena tina lensa karena pupil. Orang Cibiuk kabarali mobil lalaga sawah, baru satu saja kehendak Allah dirubah orang itu karena terjadi pengecilan bola mata sehingga titik fokus nyebrang tina pupil anu tadi, jadilah penyakit miop. Jadilah penyakit miopia. Ya, itu jika terjadi, dan itu sudah terjadi mau tidak mau ngaran anu geus 40 tahun mah kornea matanya pasti mengecil. Ieu kamu kurang ganayai, kurang Cibiuk 40 tahun cairan yang ada di dalam kornea sudah berkurang, maka terjadi titik fokus lewat ngaliwatan karena pupil anu aya di hareup. Jadi duit jika bola matanya kekecilan, jika bola matanya kebesaran, terjadilah apa? Dagang kacamata nah hungkul penyakit apa? 5 penyawat plus miopia. Nah tadi disebut naon? Presbiop. Anu melebihi eta presbiop lamun terjadi pembesaran bola mata sehingga titik fokus teu kana kana pupil. Ya menerangkeun eta ngarankeun dagang kacamatana bisa nerangkeun. Oh ieu mah Bu penyawatna penyawat plus. Uyuhanna jadi duit. Terus makacana Kang lain penyawat, oh iya mah penyakitnya silinder, menyaya penyakit silinder di mana? Penyakit itu astigmat paling ada. Tapi oke lah kita simpan. Baru satu saja dirubah oleh Allah geus loba zaman beunghar. Eta kakarek dicokot ke orang Cibiuk. Baru diambil orang Cibiuk, belum lagi dokter. Makanya Allah mengatakan ma khalaqta hadza batila, tak satu pun yang aku ciptakan yang satu pun apa yang terjadi yang bersifat sia-sia, semua bermanfaat bagi manusia. Itu baru ke mata, belum lagi telinga. Sehingga kalau manusia mau tahu tentang telinga itu harus kuliah sekitar 12 tahun dari dokter ke dokter spesialis itu 12 tahun kuliah. Nah hayangnya tentang liang celi wungkul lubang telinga aja dan apa yang ada dalam telinga itu harus spesialis. THT ahli telinga, hidung dan tenggorokan kan gitu. Oke. Terus maju lagi saudara Rasulullah, Allah inna fil jasadi mudghotun. Ingat di dalam tubuh, rongga tubuh kita itu ada segumpal darah. Yang tadi disampaikan ke Buya, ingat dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Insoluhat jasadu kullu. Jika segumpal darah itu sehat, maka akan sehat seluruh badannya. Wa in pasadat jasadu kullu. Dan jika segumpal darah tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Rasulullah bertanya, apa itu Rasul yang dimaksud dengan segumpal darah? Allah wa inna hiya al-qalbu, itulah hati yang ada dalam diri kita. Ya, adalah hati. Dan setiap hati kita rusak, maka akan melahirkan sebuah tetesan air yang pahitnya luar biasa yang dinamakan empedu. Orang yang sulit hatinya, yang cepat tersungging, dikawat ningali batur menang kesenangan tengenah, terus akan tersiksa bukan oleh orang lain tapi oleh hatinya sendiri. Dia sedang mengakumulasi empedu sebanyak-banyaknya. Jika empedu tadi over capacity, artinya sudah tidak muat lagi, maka akan terjadi ledakan empedu, pecah empedu. Sudah
Jika empedunya sudah pecah, maka seluruh organ yang ada di dalam itu akan hancur oleh cairan empedu yang tadi. Karena cairan empedu diteteskan karena beton, itu bisa rusak. Apalagi organ tubuh kita. Makanya hati orang kudu dijaga. Cek tadi, jika hati kita rusak, semua ikut rusak. Ingat, jangan biarkan rasa sakit hati, jangan biarkan segala problema untuk menginap dalam hati kita. Kita ingat, tidak bisa lepas dari masalah. Dan jika masalah tersebut dibiarkan bercokol dalam hati kita, maka produk cairan empedu itu akan bertambah. Kalau orang Cibiuk mana diberi obat yang dalil mangis aneh, makanya harus dibawa sedikit-sedikit ke dunia luar, ke dunia kesehatan dan sebagainya. Dan ingat, hati orang Gandayai itu, hati kita yang ada di sini, itu tidak lepas terbagi dari 3 macam hati. Ada yang dinamakan kolbun salim, artinya hatinya yang sehat, hati yang selamat. Orang lain mendapat kesenangan, dia juga ikut senang. Payung. Sekedar priwe. Sabarannya, bapak-bapak kapoe tonggong ngakuring ngebeungeut. Lebih parah. Satu, hati yang selamat. Jadi orang masuk kadang-kadang hati tadi penyakitan kurang. Itu. Hati tadi penyakitan digeringan kurang. Hilangkan segala sungkelit anu dina jero hate. Hilangkan segala penyakit anu rek monok dina hate urang. Kadang-kadang penting hese sare berang tengenah. Cek tadi teh naon menidahar ketinggalina sudah sare hese ketinggalina tidur naon nyenyak. Kenapa? Hati saya nggak enak, sedang tidak enak. Itu bahaya. Jika ada masalah, udah selesaikan. Nanti ya datang lagi ketika hati saya sedang ini masalah. Udah selesai. Jeung lamun hati eta entong dibawa karena banget kana sungut. Lamun kergering. Cek tadi hati orang kergering. Tong milu atuh. Biwir gering, panon gering. Segala anggota tubuh bagaimana? Karena memang kata Rasulullah, in soluhat jasadu kullu, wa in fasadat jasadu kullu. Jika rusak, rusaklah semua anggota tubuhnya. Makanya jika hati kita tak mau rusak, jangan biarkan si sakit hati bersemayam dalam hati kita. Luka 2, kolbun marid, hati sakit, hati yang sakit. Hatena anu gering. Biasana lamun jelema anu gering, cek tadi kasinggung saeutik langsung bareuh. Ya, kacentang saeutik langsung bareuh. Apalagi lamun teu saeutik. Ya hati-hati. Dan itu problematika nu bakal kurang dilewati dan itu setiap hari datang. Makanya cek boya cobalah lamun orangnya akan awak kurang selamat cendelah hati orang ya, selamat cendelah hati orang. Tadi udah ngaoskeun salah saya hadis as-sholatu imaduddin, ieu geus populer. Salatnya tiang agama itu. Wa sumtu abdalus sumtu arqaul ibadati wa shadaqatu wa sumtu arqaul ibadati itu. Dan ingat, ada yang lebih berharga di atas sholat. Walaupun sholat kita rajin, walaupun sholat kita tak pernah tertinggal, baik itu wajib ataupun sunnahnya, tapi jika hati kita tidak dibuka, tidak terbuka, tak ada artinya al-ibadatu yang tadi. Artinya baik dan tidaknya ibadah kita tergantung hati kita. Bahkan selanjutnya wasodaqatu tutfi'ul ghadabi rabbi. Dan sodako itu bisa memadamkan marahnya Allah. Wasomtu abdalu, di mana menyelamatkan hati itu lebih utama. Sodako loba, tapi loba ngomongkeun batur. Punten.
Sodakoh tadi wati apa-apa, karena yang lebih berharga bukan sodakohnya, selamatkan hati kita. Yang lebih bagusnya itu bukan sholatnya, selamatkan hati kita. Di sini katanya as-somtu, artinya diam, ulah loba aya masalahkan sesuatu. Salah jengna wasaumu junnatun, dan saum itu yang sudah kita lakukan adalah perisai tamengna minan nar, dari neraka. Wasamtu, kembali lagi afdalu, dan menyelamatkan hati dengan tidak banyak membicarakan sesuatu yang tidak baik. As-samtu itulah yang lebih berharga daripada saum. Bahkan yang terakhir, wal jihadu sanamuddin, ya, wal jihadu samanuddin. Jihad itu puncak dari semua agama kita, dari semua puncak Islam itu adalah puncaknya adalah jihad. Dan ingat, wasomtu afdalu, dan menyelamatkan hati itu lebih mulia daripada kita jihad membawa senjata memerangi musuh-musuh Allah. Makanya yang lebih utama, mari kita selamatkan hati kita, hilangkan sakwa sangka, hilangkan buruk sangka, hilangkan perasaan-perasaan yang kurang baik di momen Idul Fitri ini. Di momen Idul Fitri ini rasa sakit pasti ada, tapi jangan biarkan rasa sakit itu akan merusak kita, merusak tubuh kita, jasad kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah sholat id rahimakumullah, itulah karena orang dulu oleh Allah sudah dicap hatinya itu yang sudah rusak, maka akan lain kelamaan